Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado, Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Markus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai pasal 9 ayatnya yang pertama, dalam tema menyangkal diri dan memikul salib adalah kekuatan, bukan kelemahan. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami senantiasa mengucap syukur atas segala kasih dan kebaikan-Mu yang Engkau selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan, umur panjang Engkau taruh bagi kami. Bahkan saat ini kesempatan yang indah kami belajar lagi firman Tuhan. Maka diberkatilah semua yang menonton video ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami sedia hati untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca dalam kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-31 sampai pasal 9 ayatnya yang pertama. Dalam perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang peroleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita berada di minggu sengsara, di mana ada 6 minggu sengsara yang akan kita lewati atau kita rayakan. Barulah kita memasuki Jumat Agung atau hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, di minggu-minggu sengsara ini kita menghayati, kita merenungkan arti kesengsaraan atau penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Yesus, Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia
Dia tidak berdosa, tapi dia rela menanggung segala dosa kita supaya kita diselamatkan. Sekalipun dia harus dihianati, Yesus harus diolok-olok, Yesus diludahi, Yesus dia dicambuk, dipukul, bahkan dia harus menderita, dia harus mati di atas kayu salib. Itu semua adalah karena kesoliderannya dengan kita, bahwa Allah mau menyelamatkan kita supaya kita memperoleh keselamatan, pengampunan dosa, bahkan kehidupan yang kekal. Itu semua dilakoni oleh Tuhan Yesus. Sekalipun dia harus menderita, via dolorosa, jalan sengsara harus dilewati oleh Tuhan Yesus. Dan sekali lagi itu semua adalah untuk menebus segala dosa kita manusia. Harga kita lunas dibayar oleh darah Yesus yang begitu mahal. Karena itu kita bersyukur atas karya agung, karya selamat yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi seluruh dunia, bagi kita umat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita saat ini dalam kitab Injil Markus. Dikatakan bahwa Injil Markus adalah Injil yang tertua. Bahkan Injil Markus ini digolongkan sebagai Injil sinopsis, Injil yang sama dengan Matius dan Lukas. Walaupun penulis yang berbeda, namun ceritanya hampir sama, sinopsis yang menceritakan tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Mesias, yang adalah Juru Selamat kehidupan bagi kita manusia. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita merupakan sebuah narasi yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus yang adalah Mesias, yang adalah Tuhan, sebagaimana pengakuan Petrus dalam pasal 8 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30 dikatakan bahwa kata Yesus, "Siapakah, kata orang, siapakah aku ini?" Mereka menjawab bahwa ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan seorang dari nabi. Dan Petrus berkata bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pengakuan mereka Yesus adalah Mesias, Yesus dia adalah Tuhan, Yesus dia adalah Yohanes Pembaptis, Yesus dia adalah Elia, dia adalah seorang dari nabi. Maka Yesus katakan bahwa anak manusia menunjuk pada diri Tuhan Yesus Kristus akan menanggung banyak penderitaan. Ditolak oleh tua-tua, oleh para ahli-ahli Taurat, oleh para imam orang Yahudi. Karena apa? Karena menganggap bahwa Yesus adalah saingan terbesar bagi mereka. Sehingga mereka menolak kehadiran dari Tuhan Yesus. Sehingga Yesus dilahirkan, bahkan ketika Yesus pun berkarya menyatakan mujizat, tetap ada penolakan. Nah, saudara yang kekasih, murid Yesus yang paling berani yaitu Petrus. Dia berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu tidak benar. Yesus dia tidak akan mengalami penolakan. Yesus dia tidak akan mengalami penderitaan. Karena itu Petrus dia berkata kepada Yesus bahwa Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Nah, saudaraku yang kekasih, Petrus menegur Tuhan Yesus. Nah, ini semua mau menyatakan bahwa Petrus yang mewakili manusia, yang mewakili orang Yahudi pada waktu itu menganggap bahwa Mesias tidak akan mati. Mesias tidak akan menderita. Tetapi saudara, kita mau katakan Yesus dia adalah anak Allah. Bahkan dia adalah Allah sendiri yang menjumpai kita manusia. Pikiran Allah tidak sama dengan pikiran manusia. Jalan hidup yang dipikirkan oleh manusia tidak sama dengan jalan hidup yang dipikirkan oleh Tuhan. Rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan manusia. Bahkan rencana Tuhan tidak sama dengan rencana manusia. Manusia seringkali berpikir tentang hal yang enak-enak, hal-hal yang menyenangkan. Manusia selalu berpikir bahwa aku harus berada di zona nyaman, menikmati kebahagiaan, menikmati sukacita, menikmati kesuksesan. Tetapi saudara, Tuhan mau mengajarkan kepada kita memahami kebesaran Tuhan,
mengalami kedaulatan dan kuasa Tuhan. Tidak selamanya kita ada di zona nyaman. Tidak selamanya kita harus mengalami hal-hal yang menyenangkan. Tapi kadang hal yang tidak menyenangkan Tuhan izinkan kita alami agar supaya kita sadar betapa terbatasnya kita, betapa lemahnya kita, betapa kita penuh dengan kekurangan sehingga kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu sekali lagi jalan pikiran Petrus tidak sama dengan jalan pikiran Tuhan Yesus. Bahkan jalan pikiran manusia tidak sama. Tetapi kita yakin pikiran Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan selalu baik dan benar. Bahkan rencananya selalu ada dalam damai sejahtera yang dialami oleh setiap manusia yang setia dan taat kepada Tuhan. Nah, kemudian saudara, dikatakan bahwa Yesus memarahi Petrus. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Benar, Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan pikiran Allah. Karena itu saya katakan tidak sama. Kadang bertolak belakang, kadang begitu bertolak belakang dan sangat tidak kontras. Bahkan kadang jaraknya antara langit dan bumi begitu jauh. Tapi pikiran Tuhan adalah pikiran yang betul-betul mendatangkan sukacita, damai sejahtera bagi setiap manusia. Nah, kemudian Yesus memanggil orang banyak. Dan para muridnya pada waktu itu dan berkata, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudaraku yang kekasih, ada konsekuensi bagi setiap orang yang mengaku percaya Yesus, yang mau mengikut Tuhan Yesus. Bahwa harus sangkal diri, pikul salib, baru ikut Tuhan. Artinya saudara menjadi orang Kristen percaya kepada Yesus bukan sekedar status dalam kartu penduduk atau kartu keluarga kita beragama Kristen. Tetapi saudara dikatakan kita harus sangkal diri, pikul salib. Ini saudara bukan hal yang mudah. Bukan segampang kita membalikkan telapak tangan menyangkal diri. Artinya saudara kita membuang segala keinginan-keinginan yang bertolak belakang dengan keinginan Tuhan. Menyangkal diri adalah menanggalkan semua hal-hal duniawi. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Allah. Sebab kadangkala manusia terlena dengan segala hedonisme yang ditawarkan oleh duniawi, dengan segala kesenangan hidup, dengan semua harta benda, dengan semua kekayaan, dengan keuangan, dengan materi yang banyak. Sehingga memang manusia seringkali melupakan Tuhan. Namun disadari saudara, kenikmatan dunia tidak memberikan kepuasan, bahkan tidak memberikan kebahagiaan yang permanen. Seringkali apa yang ditawarkan, yang diberikan oleh dunia itu hanya semu sementara saja. Karena itu kita harus sangkal diri. Segala keinginan yang berbalik, yang bertolak belakang dengan kehendak dan kemauan Tuhan, itu harus kita sangkal, kita harus buang, kita harus tinggalkan. Dan kita mau hidup baru bersama dengan Tuhan. Sekali lagi tidak mudah. Tetapi saudara, Tuhan menginginkan kita setia. Tuhan menginginkan agar supaya kita taat kepada Tuhan Allah. Agar supaya hidup kita berkenan, jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu butuh penyangkalan diri. Dari zona nyaman masuk ke zona tidak nyaman dalam ukuran manusia. Tapi sebaliknya itulah zona nyaman Tuhan. Ketika kita hidup dalam kesetiaan, ketaatan, dan mau mengikuti perintah dan kehendak Tuhan. Mau hidup di jalan Tuhan, mengadopsi karakter Kristus. Sekalipun berat tantangan kita. Tapi kita percaya saudara, bahwa mengikut Tuhan itu luar biasa, penuh dengan sukacita yang permanen. Karena itu kita harus sangkal diri. Kemudian saudara pikul salib. Yesus dia memikul salib. Sehingga dia disalibkan di bukit Golgota, bahkan mati saudara. Nah, salib kita tidak sama satu dengan yang lain. Salib manusia itu tidak sama. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang biasa saja, ada yang luar biasa. Tapi cara kita memikul salib itu sama.
yaitu harus memandang kepada salib Kristus. Kita melihat pada kemuliaan Tuhan. Salib kita berbeda. Saudara, artinya tanggungan hidup kita berbeda, beban hidup kita berbeda, problem hidup kita berbeda, pergumulan-pergumulan yang kita alami juga berbeda, tidak sama. Tapi Tuhan tahu sampai di mana kemampuan kita untuk memikul salib, memanggul salib, menanggung salib yang adalah tanggungan kita masing-masing. Caranya adalah ketika kita senantiasa menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, selalu berseru kepada Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, berkeyakinan penuh kepada Tuhan. Maka seperti lagu, ringan semua di Kalvari karena Yesus dekat. Salib yang kita pikul akan menjadi ringan. Beban tanggungan kita akan menjadi ringan. Karena kita memandang pada salib Kristus yang penuh dengan kemenangan dan kemuliaan. Karena itu saudara, apapun gumul hidup yang kita alami, apapun problem yang sementara kita hadapi, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berseru, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan. Dia tahu kekuatan, kelemahan kita. Dia tahu keterbatasan kita, dia tahu kemampuan kita, dia tahu tenaga kita saudara. Dia tahu apa yang terbaik. Karena itu mari kita datang. Dan salib yang kita pikul, tanggungan yang kita alami, itu semua adalah memurnikan iman kita. Sampai sejauh mana kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Seperti emas saudara. Emas supaya dia menjadi emas yang murni, dia butuh proses dibakar. Berhari-hari saudara dibakar agar supaya mendapatkan hasil emas yang murni. Maka itulah juga apakah kita iman murni, apakah kita setia dan taat kepada Tuhan Allah. Maka kita dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan. Tetapi ketika kita kuat bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Demikian juga saudara, sebuah gantungan. Katakanlah ketika kita mau menggantung sesuatu di dinding, entahkah pakai gantungan atau paku saja misalnya saudara. Maka paku yang ditancapkan di dinding, dia berulang-ulang kali toki pada dia supaya dia kuat. Karena cuma kalau beberapa kali toki dia tidak kuat, gantung yang berat dia akan jatuh atau ciri. Maka dia toki berulang-ulang kali supaya dia tak tancap kuat di dinding saudara. Maka itulah juga kadang saudara, apa yang kita alami, seperti martelu yang paku yang ditancapkan, yang dikuatkan dengan martelu saudara, berat. Kadang kita merasa hidup ini terlalu berat. Kadang kita menjadi pesimis dan kehilangan semangat, tidak lagi excited dalam kehidupan ini. Tapi kita percaya itulah cara Tuhan. Segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan, harus kita hadapi, harus kita lewati, supaya kita kuat dan mengakui keterbatasan kita, dan mengakui betapa berdaulatnya Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan yang adalah Alfa dan Omega, Tuhan yang adalah Mesias, adalah juru selamat kehidupan kita. Kita bukan saja percaya dan mengaku bahwa kita orang Kristen, tetapi karakter Kristus kita adopsi. Di dalamnya ada kesabaran, ada kesetiaan, ada ketaatan, ada kerendahan hati, dan hal-hal yang di dalamnya betul-betul mau menyatakan bahwa hidup kita dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Karena itu Yesus katakan bahwa siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, karena Tuhan, ia akan menyelamatkannya. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita berjalan sendiri, maka jalan hidup kita buntu dan sia-sia. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, pandangan kita diarahkan oleh Tuhan, tangan kita dipegang oleh Tuhan, kaki kita, langkah kita diatur oleh Tuhan. Maka jalan kehidupan yang kita tuju adalah jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Sekalipun ada onak dan duri, ada hal-hal yang menyakitkan, tapi mari kita selalu setia, berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita ikuti jejak kaki Tuhan,
supaya kita tiba di tujuan dengan selamat, dan kita akan menikmati kebahagiaan hidup karena kita hidup bersama dengan Tuhan. Apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawa? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Siapa yang malu mengakui Tuhan? Siapa yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa, anak manusia akan malu karena orang itu. Saudara yang kekasih, memang hidup bersama dengan Tuhan tidak mudah. Menjadi pengikut murid Yesus itu bukanlah hal yang gampang, tapi melewati ujian. Sekali lagi, ketika kita betul-betul setia, sama dengan Abraham dia begitu setia. Sama juga dengan Yusuf, dia begitu setia. Ketika Tuhan memproses kehidupan mereka dan mereka menikmati kemenangan yang luar biasa, maka itulah juga hidup kita. Mari kita setia. Apapun problem hidup kita, gumul hidup yang kita alami, mari kita selalu berseru kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita bermohon, sekalipun jalan sengsara via dolorosa kita telah alami, kita alami saat ini, tapi kita yakin Tuhan akan beri kemenangan bagi kita. Karena Tuhan tahu siapa kita, kemampuan kita, gumul hidup kita. Yang terbaik bagi kita pun Tuhan tahu. Karena Tuhan merancang kehidupan kita sedemikian rupa. Skenario kehidupan kita diatur oleh Tuhan. Tuhan setting hidup kita sedemikian. Sebab hidup kalau cuma enak-enak, kita tidak akan menikmati kebahagiaan atau kenikmatan hidup. Tapi kadangkala saudara, hidup kita harus tenggelam bagaikan roller coaster saudara. Kadang di atas berputar, di samping, kiri, kanan, di bawah, dan naik lagi ke atas. Kadang kita berteriak gembira, tapi kadang kita berteriak takut. Kadang kita tersenyum. Tapi itulah cara Tuhan membentuk kita untuk mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan berkuasa di atas segala-galanya. Karena itu mari berjalan bersama Tuhan. Mari mengikuti jejak Tuhan. Mari kita tetap setia, tetap andalkan Tuhan. Dan tetap percaya bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita baru saja usai melaksanakan pesta demokrasi di negeri tercinta Indonesia. Kita sudah memilih pemimpin-pemimpin bangsa kita, wakil rakyat kita. Dan sudah terpilih pasangan dari nomor urut 2, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Saudara yang kekasih, saya percaya bahwa kita punya perbedaan. Kadang perbedaan itu saudara membuat orang terkotak-kotak. Tapi ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, kita mengakui perbedaan itu adalah hal yang lumrah. Sehingga sekalipun beda pilihan, beda nomor, beda warna, tapi kita percaya pemimpin bangsa yang terpilih telah ditetapkan, telah ditentukan oleh Tuhan Allah. Maka tugas kita adalah menjadi warga negara yang baik. Kita punya hak dan kita punya kewajiban. Dan sebagai orang Kristen saudara yang setia kepada Tuhan, mari kita berdoa supaya pemimpin bangsa kita, presiden dan wakil presiden yang terpilih akan dipakai oleh Tuhan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, sehingga Indonesia ini tetap diberkati. Karena Indonesia ini sangat kaya, baik alamnya, tapi juga budaya-budaya yang ada itu sangat kaya. Kita ada dalam keanekaragaman, tapi kita percaya bahwa Bhinneka Tunggal Ika berbeda tapi tetap satu. Bahkan Pancasila sebagai sila ketiga dasar negara kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahkan NKRI tetap harga mati bagi kita. Karena itu saudara, perbedaan harus kita hargai, harus kita hormati, dan kita menghargai apa yang sudah dipilih oleh masyarakat banyak. Presiden dan wakil presiden, bahkan para wakil rakyat yang sudah terpilih baik di tingkat kota, kabupaten, di tingkat provinsi, tapi juga di tingkat pusat. Mereka akan bekerja dengan baik, membawa aspirasi seluruh masyarakat, sehingga sekali lagi bahwa masyarakat akan menikmati keadilan, kemakmuran, bahkan kesejahteraan. Berdoalah bagi bangsa Indonesia dan kita tetap semangat. Selamat bagi
presiden, wakil presiden yang sudah terpilih, dan selamat bagi para wakil rakyat juga yang sudah terpilih. Berdoalah untuk kesejahteraan Indonesia tercinta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami ada di hadapan-Mu. Bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, maka diberkatilah kami. Diberkatilah Tuhan semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, tetap setia dan taat kepada Tuhan. Mengikut Yesus tidak mudah, tapi harus pikul salib, sangkal diri baru ikut Tuhan. Kiranya kami mampu menerjemahkan kehendak firman-Mu, tetap sabar dan setia mengikuti jejak Tuhan. Maka diberkatilah kami semua. Terima kasih karena pesta demokrasi boleh usai, dan kami percaya pemimpin bangsa Prabowo dan Gibran yang terpilih, mereka akan dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia tercinta. Sekalipun ada dalam perbedaan, tapi biarlah kami sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang punya hak dan kewajiban, saling menghargai perbedaan yang ada dan mengakui kedaulatan Tuhan melalui pesta demokrasi ini. Terima kasih, diberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap Bapak Ibu kiranya akan terus mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikanlah jempol sebagai tanda suka, like terhadap video ini. Tekan tulisan subscribe. Berikanlah komentar-komentar yang membangun. Dan jika berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Dan jangan lupa tekan lonceng agar supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.